ditujukan untuk siapapun yang mungkin merasa kayak, kok aku sulit banget sih untuk bersatu sama jodohku, aku sulit banget menemukan cinta sejatiku, aku sulit banget untuk ketemu sama orang yang bisa mencintai aku dan terima aku apa adanya. Anggaplah aku mau debunking atau menghancurkan semua stigma yang salah, semua pemahaman yang salah, dan membantu teman-teman rekalibrasi, memperbaiki mindset kalian. Kenapa? Karena banyak orang sampai sekarang kita udah mau masuk 2023 nih, masih misleading banget, masih salah paham banget, masih salah kaprah banget pemahamannya tentang cinta. Kebanyakan orang tuh masih nanya pertanyaan, kapan jodoh saya datang? Kapan cinta sejati saya datang? Kenapa beliau nggak datang-datang? Kapan saya bisa merasakan cinta? Ibaratnya kamu menunggu baru bisa merasakan cinta ketika sudah ada orang lain. Padahal kita nggak akan pernah bisa untuk memaksakan orang lain untuk selalu memuaskan keinginan kita. Kenapa? Ada yang namanya stoicism. Dan ada yang namanya free will juga. Kucingnya sampai ikut ngamuk tuh. Kucingnya sampai ikut ngomel. Mereka bahkan mungkin tidak bisa membedakan apa makna atau esensi cinta yang sejati dan berasumsi bahwa ketergantungan, ego, nafsu, atau obsesi itu adalah cinta. Padahal mungkin apa yang mereka rasakan itu adalah proyeksi dari luka lama atau ketakutan takut sendirian atau ketakutan takut kesepian atau kepahitan pernah ditinggalkan mantan pasangan atau kepahitan pernah terluka oleh orang lain atau bahkan terluka dari keluarga. Entah itu misalnya father wound atau luka dari sosok ayah atau luka dari sosok ibu yang belum betul-betul sembuh. Kalau kita masih terjebak dalam mindset atau stigma dan pola pikir yang salah, dan kita masih belum menyembuhkan luka dan trauma yang mungkin berlayers, lapisan luka yang entah kita sadar atau tidak sadar kita miliki, itu sangat bisa loh blocking cinta. Pada akhirnya lagi-lagi yang perlu aku ingatkan, kalau yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Kita perlu paham dulu bagaimana rasanya mencintai diri sendiri. Menerima diri sendiri semaksimal mungkin. Seutuh mungkin. Sebelum kita ibaratnya attracting atau menjadi magnet untuk cinta yang sehat hadir dalam hidup kita. Jadi, coba hari ini, kapanpun kalian dengar video ini, ganti dulu pertanyaannya. Jangan tanya kapan jodoh saya datang, tapi apakah saya sudah siap sebetulnya untuk menerima cinta. Dan terkait cinta, banyak orang juga sebetulnya nggak sadar kalau mereka itu ibaratnya lagi ngada-ngadain masalah yang nggak seharusnya jadi masalah. Maksudnya apa? Apa yang nggak seharusnya di overthinkingin, itu malah di overthinkingin berlarut-larut. Misalnya, mereka nggak sadar kalau mereka sedang berusaha untuk mencari cinta di ladang yang salah. Contohnya apa? Bolak-balik masih mengharapkan balikan sama mantan atau orang yang pernah nyakitin kamu berulang-ulang kali. Atau berharap bisa kembali ke toxic relationships. Atau merebut orang yang sudah menjadi pasangan orang lain. Atau bahkan mereka nggak sadar. Perasaan mereka itu cenderung jatuhnya malah jadi obsesi. Atau ego. Bukan cinta. Atau bahkan nafsu semata saja. Selain itu, banyak orang juga nggak sadar kalau mungkin cinta yang mereka pikir mereka rasakan sebetulnya hanyalah proyeksi dari rasa takut sendirian. Atau rasa takut kesepian. Atau rasa takut kehilangan. Mungkin ini akan terkesan klise, tapi faktanya demikian. Kita baru akan bisa betul-betul paham apa esensi cinta dan makna cinta ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri semaksimal mungkin seutuhnya. Serta menyembuhkan luka lama atau trauma yang entah kamu sadari kamu miliki atau tidak. Dan luka atau trauma ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Faktor eksternal atau faktor internal. Sebetulnya banyak orang mungkin merasa takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, bukan karena mereka nggak siap. Serius. Atau bukan karena mereka nggak mampu. Atau bukan karena nggak berhak untuk mendapatkan cinta.
Tapi mereka hanya takut pada ketidakpastian. Dan mereka terbiasa menjebak dirinya lagi-lagi, ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Dengan pikiran dan ketakutan yang menjebak diri mereka, stuck di situasi apa yang sama. Maksudnya apa yang sama itu apa? Ketakutan, kekhawatiran, perasaan atau pikiran yang berasumsi bikin mereka seakan percaya kalau semua orang yang hadir dalam hidup mereka pasti akan menyakiti mereka. Bisa jadi ya karena mereka mungkin di masa lalu pernah tersakiti. Padahal nggak semua orang hadir dalam hidup kita hanya untuk menyakiti. Toh pada akhirnya semua orang yang dikirimkan Tuhan, yang dikirimkan semesta untuk masuk dalam hidup kita, mereka adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Mereka juga punya hidupnya, tanggung jawabnya, misi jiwanya. Alasan kenapa mereka dilahirkan dan bereinkarnasi lagi di kehidupan yang sekarang. Kamu pun demikian. Yang punya tanggung jawab dan kendali penuh untuk membahagiakan dirimu sendiri adalah dirimu sendiri. For real. Dan selama kita nggak paham, ibaratnya batasan atau boundaries untuk mencintai dan dicintai. Apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Kalau kita belum paham, gimana bisa minta orang lain pahami kita?